Di pesisir Danau Poso, di sebuah desa bernama Taipa, hiduplah sebuah tradisi yang unik yang terus menyala, sebuah tari penuh makna yang bukan sekedar gerak tetapi juga ucapan syukur. Tende Bomba, sebuah warisan dari leluhur. Pada molonde ine ne raya matobe mabole. Tende Bomba bukan sekedar tarian. Ini adalah dialog. Ini adalah perayaan. Lewat pantun yang dilempar dan ditangkap, pria dan wanita menari sambil membawa obor, simbol berkah dan persaudaraan. Tapi, dari mana asal Tende Bomba? Apa makna gerak dan syairnya? Tende Bomba ini sudah dari dahulu kala. Sebelum tahun masih di 1900-an sudah ada. Dan sudah ada muncul di tanah Taipa ini. Tanah Pamona yang ada di Taipa, Kecamatan Pamona Barat. Karena dulu masih dilakukan pertandingannya antara desa yang ada di Kecamatan Pamona Selatan dulu, karena desa Taipa adalah masih dengan Pamona Selatan. Sekarang dia sudah dimekarkan di Pamona Barat ini. Sudah ada, sudah menyimpan semua sejarah itu. Tari Tende Bomba memiliki makna. Yang pertama, makna yang termuat di dalam tari Tende Bomba itu adalah menjalin hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain, kaum muda-mudi, karena di dalam tarian Tende Bomba ini tidak terikat dewasa atau muda-mudi dapat melaksanakan tarian Tende Bomba. Nah, sehingga dalam pengertiannya tari Tende Bomba itu, yang pertama tadi saya katakan adalah menjalin persahabatan, hubungan yang erat. Kemudian, makna yang kedua yang terkandung di dalam memohon kepada dewa untuk mengabulkan harapan bahwa sesuatu yang akan dilakukan dalam pekerjaan khususnya di ladang akan memiliki hasil yang baik. Karena tari Tende Bomba ini dilakukan pada dua tempat. Yang pertama dilaksanakan ketika ada acara tanam padi di kebun atau di ladang. Besok acara tanam padi di ladang, maka malamnya sebelum penanaman padi itu dilaksanakan penugalan di ladang, maka akan dilaksanakan tari Tende Bomba. Selanjutnya tari Tende Bomba ini dilaksanakan lagi setelah selesai penanaman padi. Tarian Tende Bomba dalam makna yang ketiga adalah
bahwa tarian Tende Bomba ini seperti yang di awal tadi mengeratkan hubungan persahabatan, persaudaraan. Dan di dalam tari Tende Bomba ini juga, di situ nanti kalau yang muda-mudi yang bermain dalam tarian Tende Bomba ini, kadang-kadang ada yang sampai kepada ajang pernikahan. Itu terjadi. Ya. Karena dalam tarian Tende Bomba ini, kalau aturannya yang sebenarnya itu adalah berpasangan. Kemudian lagunya itu diawali oleh kaum pria. Ya, kaum pria. Dan kalau dalam bahasa Pamona disebut sowala. Kaum pria yang melantunkan syair pantun pertama. Itu sowala namanya. Setelah selesai satu bait, disambung oleh si perempuan, si wanita. Nah, kalau dalam bahasa Pamona, dalam tarian Tende Bomba, perempuan yang menjawab syair pantun tadi dari si laki-laki, sowala, maka yang perempuan ini disebut Ndagia. Mengapa seperti itu? Yang jelasnya di sini maknanya adalah isi dari sowala dan Ndagia ini, mereka akan saling mengungkapkan isi hati ya, lewat lantunan pantun yang mereka nyanyikan di tarian Tende Bomba. Teknik dari Tende Bomba, tarian Tende Bomba adalah perempuan berbaris lurus, kemudian langkahnya tetap 2x2, ke kanan 2, ke kiri 2. Kemudian laki-laki dia melintang, ya, membentang dari barisan perempuan ke selanjutnya. Mereka akan berjalan. Mereka sambil menyanyi, sambil menari, mereka akan berjalan sampai berhadapan dan terus sampai sampai sejajar dengan pasangannya di belakang wanita tadi atau perempuan. Nah, itu teknik dari permainan Tende Bomba. Tende Bomba diawali oleh sepasang muda-mudi, kemudian diikuti oleh pasangan yang lain. Semua bisa menari, pria, wanita, tua maupun muda. Tapi yang paling penting adalah keikhlasan hati, karena tari ini adalah ungkapan syukur atas berkat hidup. Maksud dan tujuan tari Tende Bomba ini, yang pertama pada waktu pesta ada dilakukan. Ada juga kalau pada musim panen, padungku, dilakukan juga itu Tende Bomba. Semua ada pesta, baik pernikahan juga dilakukan. Masyarakat yang ada di Taipa ini secara khusus, yang ada di Kecamatan Pamona Barat ini. Dari anak kecil yang sudah bisa bermain, dia bisa lakukan. Tapi
pada saat-saat sekarang ini, karena mungkin kesibukan dengan pendidikannya mereka, sampai sekarang ini yang dapat memainkan adalah orang-orang dewasa. Pemuda juga bisa melakukan semuanya ini, ya, demi melestarikan seni tari yang ada di tanah Poso ini secara umumnya. Dukungan pemerintah desa dan semangat masyarakat menjadi fondasi penting karena sebuah tradisi akan hidup bila dijaga bersama. Untuk peran pemerintah desa dalam mendukung pelestarian tari Tene Bomba, terus tentunya kami sebagai pemerintah desa terus mendukung untuk pelestarian tari Tene Bomba ini ketika ada kegiatan-kegiatan festival yang melibatkan pelestarian Tene Bomba, tentunya kami akan melaksanakannya. Dan juga setiap ada kegiatan-kegiatan di desa, contoh dalam kegiatan tahunan pengucapan syukur, kami akan berupaya bagaimana untuk melakukan perlombaan, mungkin di tingkat RT atau di kalangan masyarakat, perlombaan terkait dengan budaya Tene Bomba yang dimaksud. De bomba doi ne bomba damanten de bomba Lipu Taipa Kapawani. lipu taipa kapowani de bomba doi ne bomba damanten de bomba Lipu anu kapeari. lipu tapi kapowani de bomba doi ne bomba damanten de bomba. Tentunya kami sebagai pemerintah berharap untuk tarian Tene Bomba ini tidak akan terlupakan dan terus menerus akan kita kembangkan sehingga masa depan tarian budaya ini terus akan berkembang dan juga anak-anak muda yang sekarang akan terus mengetahui apa sebenarnya sih tarian Tene Bomba ini, sehingga tarian ini tidak akan punah, terus akan dikembangkan oleh anak-anak yang masih dalam pertumbuhan sampai mereka dewasa untuk terus melestarikan tarian Tene Bomba ini. De bomba doi ne bomba damanten de bomba. Arti dari Tene Bomba tentunya kalau sepemahaman kami sebagai pemerintah desa dan juga sesuai dengan hasil kajian kami dengan orang-orang tua, bahwa memang ini bahasa Tene Bomba ini dalam artian bahasa Pamona, ya, bahasa Poso asli, bahwa ini bomba ini diartikan bahwa dia sebentuk tumbuhan yang hidup dalam satu rumpun dan juga tumbuh bersama dalam serumpun, sehingga dia dipergunakan, ya. Bomba ini dipergunakan batangnya, dia itu biasa dipakai untuk pengikat, tali pengikat pagar dan juga untuk jahitan atap. Selanjutnya bomba ini juga memiliki buah. Dia punya buah agak kecil-kecil sehingga
dalam pemahaman kami dan juga beberapa orang tua menafsirkan kemungkinan waktu itu orang tua dalam berbicara melalui pantun mereka menyampaikan lewat tende bomba atau bomba yang mereka gunakan sebagai buahnya itu yang mereka lempar dan saling tangkap. Ya, kemungkinan seperti itu pemahaman yang kami pikirkan waktu itu untuk terbentuknya tarian tende bomba ini. Kalau tende itu ada beberapa pemahamannya. Ada tende antar dua orang. Satu orang lempar ke yang satu, dia buang lagi ke yang satu. Ada juga namanya kalau di tende cuman sendiri dilempar ke depan. Ya. Atau dilempar jauh, istilahnya juga di tende. Iya, bercerita tentang kesenian tende bomba, ini sangat sakral bagi kita di Sulawesi Tengah. Salah satunya budaya yang masih melekat di Kabupaten Poso, Pamona, di Desa Taipa, ini memiliki suatu cerita atau memiliki suatu sastra yang sangat bermakna. Kesenian ini tercipta pada abad ke-13 sampai sekarang masih lestari. Kesenian ini asal mulanya diambil dari suatu tumbuhan yang disebut bomba. Masyarakat suku Pamona memberikan filosofi atau makna ini sebagai tari bomba, karena bomba ini memiliki suatu cerita bahwa dia mulus, batangnya mulus, buahnya bulat, dan hanya bercabang di atas. Itu merupakan gambaran dari filosofi tari tende bomba. Tari tende bomba ini mirip-mirip dengan budaya suku yang ada di tetangga seperti Lore, di Rampi, ada yang disebut Kambero di Bada, Dengki di Behoa. Tarian ini merupakan kegemaran bagi kaum muda-mudi, digunakan untuk dari awal pemanenan sampai pasca panen, yaitu padungku. Nah, untuk itu dari nilai sastranya yang dikandung maksud, yaitu bagaimana pantun ini bercerita saling berbalas pantun, yaitu memadukan tali antar hubungan generasi. Mereka berpasang-pasangan, formasi yang mereka lakukan itu berpasang-pasangan. Namun sebelumnya itu, apa yang dilakukan? Yang pertama mereka menyalakan api unggung sebagai tanda kehormatan bagi leluhur mereka. Kemudian yang lainnya itu membawa obor. Obor itu sebagai penerang mereka untuk melakukan tarian ini. Nah, itulah yang memberikan gambaran atau filosofi bagi leluhur mereka. Nah, terkait hal ini, di Kabupaten Poso, ini ada beberapa tarian yang sangat viral, termasuk Torompio, tetapi yang lebih dahulu adalah tari tende bomba ini di Kabupaten Poso. Untuk itu, kita sebagai generasi muda di Kabupaten Poso khususnya, mari kita lestarikan tarian ini. Mari kita angkat. Mari kita pertahankan, karena ini mengandung nilai-nilai peradaban leluhur kita. Syair yang dikandung maksud yang lebih sakralnya dalam bahasa suku Pamona ini mengandung arti. Salah satunya mereka setiap kali melontarkan pantun itu selalu diakhiri dengan sanja A. Sanja A memberikan bagaimana huruf berbawaan dengan yang sama seperti sanja yang berakhir A dari awal sampai di bait berikutnya.
Nah, pantun itu tercipta di satu tempat itu, bukan diciptakan langsung, tapi tercipta di saat mereka memainkan tari Tende Bomba. Tari Tende Bomba ini sering dimainkan di saat Padungku, dan itu formasinya kalau dulu itu mereka berpasang-pasangan. Pada abad ke-14 mereka sudah menggunakan musik kanta, dalam bahasa Indonesianya gendang. Dan gendang itu mengiringi semaraknya kesenian ini, semaraknya tarian ini. Dari lisan menuju digitalisasi, langkah-langkah pelestarian pun mulai dirintis agar Tende Bomba tetap bernyanyi meski zaman berganti. Di antara alunan pantun dan gerak yang mengalir, Tende Bomba membawa pesan penting bahwa rasa syukur, kebersamaan dan cinta tradisi adalah warisan paling berharga.